Dua orang yang wawancara, yang pertama yang membuat program, yang kedua ini ya, perekrut judi online. Saya tahu ini pekerjaan yang haram, tapi saya nggak punya pilihan karena uangnya lebih besar. Saya setidaknya menyampaikan inilah faktanya. Kenapa ini nggak bisa diberantas? Siapa yang berpihak? Kita kasih solusi. Mas Aiman Wicaksono. Bung Dery, ketemu lagi. Jodoh nih, 2 kali beliau hadir di sini. Gue gak pernah bosan lo lihat lo kasih solusi keren banget. Serius. Idi, itu Makasih, bukan Mas. hanya main pinggir jurang, Tapi udah kejebur jurang tapi dapat manfaat. ya amin. Manfaat. Ya manfaat. Walaupun kejebur jurang gitu Walaupun kan. kejebur jurang, Balik lagi. lagi. Kenapa? Karena ya insya Allah masih diselamatkan sama Allah. Amin. Karena gue insya Allah pakai duit halal, Mas. Weh. Bukan pakai duit judi. Betul. Dan politik juga harus pakai duit halal. Baru mulai udah begini nih. Baru Nggak boleh. mulai. Karena kalau startnya nggak pakai duit halal, gimana bisa bekerja dengan halal nanti? Oh iya benar. Itu. Tapi gue nggak bicara yang lain ya. Nggak. Tapi banyak kok oknum-oknum pejabat, oknum-oknum di luaran sana yang dia tetap ada di balik transaksi perjudian di Indonesia yang saya undang Anda untuk bahas ini banyak. Jangan dipilih. Gue mau cerita nih, eksklusif nih. Eksklusif. Oke. Kan gue caleg ya. Oke. Oke. Ada satu orang yang datang ke gue. Oke. Dia bilang, Mas, semua kebutuhan Mas untuk politik akan dibiayai. Oke? Oh bagus, alhamdulillah gue bilang. Kebutuhannya apa aja Mas tulis nanti, berapapun akan dikasih. Oke. Siapa? Saya bilang. Nggak perlu ditahu, Mas. Nggak, saya perlu tahu. Siapa itu dia? Dia menyebutkan nama, dan saya tahu dia adalah orang yang sempat disebut-sebut terkait dengan judi online. Saya bilang, mohon maaf, saya tolak. Saya lebih baik kalah ketimbang saya harus menerima uang dari sesuatu yang haram. Ajib. Dan itu real. Ada yang begitu ya? Dan 2 kali dia datang ke saya menawarkan hal yang sama. Bukan orang yang langsung ya, tapi orang yang suruhannya. Ya Pak, ya, ujung-ujungnya kan duitnya dari dia juga gitu. Iya, berapapun. Bahkan hitungan M sekalipun. Nggak, gini. Ini coba gue generalisir dulu ya. Ya. Terkait Dan bohir. ini luar biasa. Iya makanya bohir, bandar, apapun itu dalam bentuk yang apapun ya. Iya. Ya, kalau tadi kan lo cerita tentang konteks politik misalnya, karena lo mau nyalek dan seterusnya gitu. Tapi coba gue generalisir kan ini kan banyak ya faktor-faktor, mau itu investasi, cuci uang, ya dong. Ya. Ya kan, mau itu kebutuhan apapun itu bentuknya, pasti di belakang ini kan ada orang bermain yang ujung-ujungnya duitnya itu pasti kan duit panas, apalagi duit yang duit setan dimakan jin lah kasarnya kan gitu kata orang-orang kan. Pasti banyak. Nah, maksud gue kebutuhan dia apa ya? Konteksnya tadi dulu deh. Apa kebutuhannya? Belum sampai pembicaraan sejauh itu, tapi banyak kan yang bisa dilakukan ketika misal nanti dia lihat misalnya ini punya potensi untuk jadi dan lain sebagainya. Maka ada berapa orang yang kemudian dia pegang. Dan lu utang budi sama dia? Pasti dong. Sepanjang 5 tahun itu pasti akan terikat segala kebutuhan dan kepentingan yang bersangkutan. Beliau itu. Wih gile. Ada hubungan sama 303? Iya. Judi online. Ya. Iya. Orang-orangnya? Yang disebut-sebut. Cuma kan untuk pembuktian sulit dong. Boleh tahu dari plat apa gitu? Maksudnya? Aduh, gue coba kecat dulu. Kata-katanya Plat apa deh mesti? Iya kan. Platnya plat B lah kan Jakarta. Gue cuma coba ringanin apa ya. Kan gak mungkin gue tanya dari aparat apa bukan. Kan gak mungkin kayak gitu. Oh bukan. Hah? Bukan. Pengusaha. Terkenal. Katanya eksklusif. Terkenal, tapi nggak semua orang mungkin tahu ya. Tapi wartawan investigasi sih tahu. Kita bahas. Oke. Mas Aiman Wicaksono belakangan ini viral FYP di mana-mana dengan kontennya eksklusif membahas seputar pergerakan setting setan. Yang dimana banyak judi online ternyata masih merajalela anak-anak Gen Z, milenial, bahkan baby boomer gitu ya. Dan meningkat. Nah itu anehnya, makanya kan kemarin gue ngundang beliau. Mas, lu kan sekarang lagi rame banget nih disoroti tentang memberantas dengan terkuaknya
aneh gitu loh. Angkanya makin naik, meningkat, bukan berkurang gitu loh. Tapi ranah yang dimana lo tajemin, lo bahas, lo kupas ini kan judi online yang memang kita tahu bersama ini adalah tingkat yang keharamannya luar biasa. Tapi kok malah meningkat gitu loh. Artinya orang bodoh ditanya main judi bener apa enggak? Enggak, dia jawab gitu loh. Kan tinggal diberantas saja, pemerintah tinggal tutup semuanya. Apa ada kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang? Sekarang lo jalan deh ke pasar atau segala macam, tanyain mereka. Jujur tapi ya, main judi online nggak? Gue yakin tuh 50% dari mereka menjawab iya. Dan itulah faktanya. Judi online dimainin dari semua kalangan. Mulai dari deposit atau masang dalam tanda kutip 10.000 sampai jutaan. 10.000 pun bisa tuh deposit atau masang itu. Siapapun bisa main. Dan ketika main, sifatnya adiktif. Oh, Candu. Oke. Mau lo edukasi kayak gimana pun, konten-konten lo banyak di luaran sana. Ya. Hormon. Berarti percuma dong edukasinya. Kan lo bilang tadi kan waktu di konten-konten ini viral nih, lo sempat wawancarin juga Mas, orang yang dia perekrut kan, yang di blur mukanya, ya kan, dia cerita, ya teman-teman nonton aja di reelsnya Mas Aiman deh. Ya terus kan edukasi kan, pasti kalah, banyak konten kreator juga bilang bahwa kayak ini tuh bisa disetting, ini tuh bisa, gue tuh orang IT, gue nemuin satu, gue lupa namanya siapa di TikTok, dia bilang, gue orang IT, gue buatin satu platform yang bikin lo bisa kalah terus atau menang terus. Dan gue pernah wawancara orang itu, dan baru tadi sore. Udah, gue udah wawancara orang itu beberapa bulan lalu ya, pas waktu sedang rame-ramenya judi online 303 Kaisar Sambo waktu itu ya, disebut-sebut ya kan. Lalu kemudian gue wawancara secara eksklusif orang yang buat program judi online. Sekarang orangnya ada di satu negara di ASEAN, tapi gue nggak bisa sebutin negara di mana. Nah, kan pemerintah atau yang lainnya istilahnya kepolisian kan bisa kontak lu untuk nyambungin ke orang itu. Lalu kan bisa sampai ini tangkap nih Pak, selesai masalah. Wartawan punya hak tolak. Hah? Wartawan punya hak tolak. Itu dilindungi dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Jadi gue berhak untuk tidak memberitahu siapa narasumber gue. Tolong menolong dalam keburukan dong. Bukan. Kalau seandainya orang seperti itu, nggak akan ada pelajaran seperti ini yang bisa disampaikan ke publik. Karena orang nggak ada yang mau diwawancara. Lebih banyak mana? Manfaat atau mudaratnya? Oh iya, oke. Maslahat memang. Ya. Nah, hak tolak itu dilindungi oleh undang-undang dan baru bisa dibuka ketika pengadilan memintanya. Jadi siapapun tidak bisa membuka. Penegak hukum tidak bisa membukanya. Karena kita punya kekuatan hak tolak. Oke. Dan harus ada saksi juga, atau mungkin ada bukti-bukti konkret kalau mau ngambil tuh orang, mau penjarakan dan seterusnya. Ya, memenjarakan satu orang yang seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah. Hah? Tidak menyelesaikan masalah dalam artian bahwa ini orang yang dia mau dengan sukarela menyampaikan kebobrokan-kebobrokan. Sebagai bagian, ini yang dua orang yang wawancara, yang pertama yang membuat program, yang kedua ini ya, perekrut judi online. Dua-duanya sama. Saya sebenarnya nggak nyaman kerja di sini. Inilah Tuhan, Allah ngasih kebaikan. Allah ngasih kasih sayangnya kepada manusia itu seperti itu. Jadi orang, walaupun dia mungkin banyak uang, walaupun dia lancar keuangannya dibanding pekerjaan yang dulu, dibanding usahanya yang dulu, tapi kalau bergerak di bidang yang haram, maka Allah kasih ketidaknyamanan dalam hatinya. Oh iya, fitrah ya. Fitrah. Dan dia apa ya? Dia katakan ke gue, Mas, saya mau diwawancara Mas sebagai bagian dari diri saya untuk membersihkan dosa saya. Itu versinya dia ya. Membersihkan dosa saya. Setidaknya saya menyampaikan ini karena saya tahu bahwa ini pekerjaan yang tidak baik. Saya tahu ini pekerjaan yang haram. Tapi saya nggak punya pilihan karena uangnya lebih besar. Ya. Jadi dari situ saya setidaknya menyampaikan kepada lewat Mas, inilah faktanya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Saya hargai itu luar biasa. Oke. Gue tajemin lagi nih. Ya. Mudah-mudahan Anda jujur nih Mas. Kenapa ini nggak bisa diberantas? Siapa yang berpihak? Yang bermain kepentingan-kepentingan tertentu. Segitu banyaknya orang yang dapat jatah. Anda kan pasti punya sisi eksklusif yang tahu informasi lebih dalam gitu. Rumors bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk pembuktiannya sangat sulit. Dulu di program Aiman beberapa bulan lalu pada saat lagi rame-rame itu Kaisar Sambo itu ya kan ada dibuka laporan keuangan judi online. Ada tuh di YouTube juga, silakan dilihat tuh. Oke. Ini ke siapa, ini segala kebutuhannya. Meskipun itu dibantah ya. Wallahu alam itu benar atau tidak.
Tapi yang jelas pada waktu itu Indonesia Police Watch ya, itu menyatakan bahwa Mas Sugeng STS, Sugeng Teguh Santoso, itu menyatakan bahwa itu benar. Oh, Jadi ada laporan keuangan dari judi online seperti itu ke sejumlah oknum aparat. Nah, tapi pembuktiannya sejauh mana ya nggak tahu sejauh ini. Yang kedua, ini bicara soal kapitalisasi atau transaksi judi online. Dulu tahun 2022 itu ya. 2022 pertengahan. 150 triliun rupiah perputarannya. Sekarang 2023 200 triliun rupiah, naik 50 triliun. 150 triliun rupiah tahun 2022 ya. Itu disampaikan. Kalau seandainya itu ada, tidak mungkin maka itu tidak bocor ke oknum-oknum. Oh iya. Siapapun itu. Iya. Siapapun itu. Ditengarai ada oknum yang juga bermain dan melindungi dari judi online. Saya nggak bilang satu institusi ya, tidak. Satu atau beberapa institusi, tidak. Tapi bisa jadi semuanya, atau bisa jadi salah satunya. Nggak tahu, karena ini harus dibuktikan. Yang jelas, kenapa itu masih ada, itu pertanyaan bagus. Artinya ada yang melindungi di sana. Oke. Sampai ada usulan, kenapa nggak dilegalkan aja, masuk ke pajak. Nggak beres ini. Sampai ada usulan seperti itu. Satu, itu pasti melanggar undang-undang. Yang kedua, pasti itu ditentang. Saya sendiri juga pasti menentang. Ya, karena tidak satu undang-undang. Yang kedua, soal norma agama juga itu kemudian tidak sesuai. Ya. Yang ketiga, ada yang bilang bahwa nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena ladang uang bagi oknum-oknum hilang. Bisnis ya jadinya ya. Besar sekali. Bayangkan, Besar. 200 triliun. Itu yang bilang PPATK loh. Yang mengatakan itu PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, 2023. 2022, 150 triliun, itu juga PPATK. Mayoritas yang main, mereka yang depur, mereka yang nggak punya. Yang main masang 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Yang mereka lebih bela-belain untuk mungkin beli rokok ataupun memasang judi online ketimbang beli telur buat anaknya. Gimana kita bisa bicara soal stunting? Mau bangun Indonesia dari bonus demografi. Sementara uang yang pas-pasan itu digunakan untuk hal-hal yang judi online dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan untuk beli susu atau beli telur. Bayangkan ketika itu mayoritas, ada berapa puluh juta orang yang seperti itu. Kalau beberapa puluh juta orang, ada berapa juta orang, bahkan berapa puluh juta anak juga yang jadi korbannya. Lalu kita bicara bonus demografi di depan. Oh, enggak. Nonsense. Oke, dan paling banyak oknum-oknum yang bermain atau dapat jatah ini, boleh tahu nggak dari pihak mana gitu misalnya? Harus ada penyelidikan soal itu. Oke, berdasarkan data. Ini kan rumors. Iya. Ini kan hal yang perlu penyelidikan. Nggak bisa kemudian saling nunjuk. Paham. Cuma Nggak bisa kemudian menyebutkan A, B, C. Harus ada goodwill untuk penyelidikan. Beberapa kan sudah terkait ya. Misalnya ada oknum baik di kepolisian, kejaksaan, bahkan di TNI misalnya soal narkoba. Itu yang kemudian diberantas. Judi online juga seharusnya demikian. Iya. Gitu. Nah, itu yang harus kemudian ditekankan. Karena gini, yang namanya judi online ini gue puterin ya tadi ya. Iya. Yang mana? Yang ini? Iya. Oke. Gimana caranya menang, gimana cara kalah, disebutin tuh di situ. Iya. Jadi kalau masangnya atau depositnya 50.000, 55.000 sampai 10 juta sekalipun nggak akan dikasih menang sekalipun. 50.000 nanti sampai deposit terus sampai 10 juta nggak akan menang. Yang menang yang gimana? Yang dia masangnya besar, depositnya besar, lalu kemudian dia turun. Sehingga sistem itu akan membaca dia, oh ini uang udah mau habis, dikasih kemenangan. Kemenangan cukup besar. Tapi pertanyaannya, apakah orang ketika dikasih kemenangan itu dia berhenti? Nggak akan mungkin.
Dia akan main lagi, dia akan main lagi. Jadi walaupun dikasih kemenangan, jangan salah paham nih. Walaupun dikasih kemenangan, pasti akan tekor, pasti akan merugi. Nggak ada sejarahnya main judi online itu, dia bakal menang atau balik modal setidaknya. Nggak ada. Kaya dari judi online ada? Nggak ada juga. Bandarnya. Bandar. Juga ya. Banget. Bukan lagi. Jahanam. Oke. Peran dari pemerintah atau ya aparat yang bukan oknum gitu misalkan. Dia tahu kan mungkin kan dalam hal ini. Itu ada bocoran nggak? Kira-kira Ada. apa perannya? Ada. Ya mereka kasih info ke saya, ke gue. Ini terkait dengan ini. Padahal dia salah satu petinggi lah di institusi. Dan dia bersih dong. Ya seharusnya. Harusnya dia juga mau turut serta dalam memberantas ini kan? Kan banyak. Aparat-aparat yang bersih juga banyak. Aparat-aparat yang nuraninya hidup juga banyak. Oknum kan harusnya lebih sedikit dong. Ah ya. Kan begitu ya. Terus apa? Itu harapannya. Terus strategi-strategi apa yang dipakai? Ya kita coba untuk mengecek misalnya ada beberapa nih dibongkar misalnya judi. Katakanlah misalnya di sebuah daerah, saya nggak mau sebutin di mana ya. Terus kemudian ketika wartawan kita ke sana, oh ditarik ke pusat, terus ngilang misalnya isunya. Nah itu kan patut dicurigai. Nah kita kejar terus gitu. Ternyata oke, akhirnya diungkap. Nah hal-hal seperti itu yang harus dikawal. Karena kalau enggak nguap. Ini nyambung nggak atau bisa nggak dikorelasikan antara kalau kita mau membenahi sesuatu balik lagi dari dasarnya, fundamentalnya, akalnya, edukasinya gitu. Nggak bisa kita merubah sesuatu yang sudah jadi dari atas gitu ya. Nah artinya misalnya gue sedikit coba masuk ke ranah spiritualisme ketika misalnya kita sudah lebih belajar agama, seorang anak, orang tua mungkin belum belajar agama detail, terus tiba-tiba orang tua melakukan kesalahan, lalu dihajar kan pasti kan sama anaknya kan, ini salah pak, ini haram pak, dosa pak. Yang ada ya orang tua lebih merasa tahu, lebih merasa betul. duluan, nggak bisa kayak gitu. Betul. Tapi minimal dari adab kita, akhlak kita, perlakuan dari bawah gitu loh. Kalau membenahi sesuatu kan harus dari akal. Nah kalau ini nyambung nggak, misalnya kayak begini, apakah kita balik polanya? Kalau kita hajar dari atas, yang mindsetnya bahwa gue kaya dari sini, oknum-oknum itu merasa bahwa kayak, ya lu bisa nanggung nggak rezeki anak gue kalau memang gue udah berhenti main atau jadi bandar judi online atau gue terlibat dalam oknum ini misalnya, ya lu bisa ganti nggak? Kan akan berat tuh. Nah, mungkin nggak dengan Anda, teman-teman wartawan yang lainnya dengan keluarin semua konten-konten seperti ini, akhirnya teredukasi bahwa ini adalah adiksi, ini adalah nggak benar, lu pasti kalah, nggak mungkin menang, nggak mungkin kaya gitu ya. Terus tiba-tiba, haha ya juga ya gitu. Mungkin nggak sih? Dibalik polanya, karena capek kan ngurusin oknum kan? Ya manusia dikasih satu gunung emas, mau satu gunung emas yang lain. Kayaknya nggak pernah habis ya, dan selalu kurang. Kalau bicaranya soal keserakahan, ada banyak lah. Di surat Al-Kahfi juga dijelasin kan, kebun. Ada banyak cobaan-cobaan. Jadi kalau bicara soal penyadaran seperti itu, kok gue nggak yakin ya. Ya harus penegakan hukum. Dan yang terpenting, semua harus diawali dengan pendanaan yang bersih. Termasuk dari politik. Coba bayangkan. Ketika politisi itu mayoritas dibiayai oleh mereka-mereka itu ya. Dan jadi. Ya loh, gede dibiayainnya. Jadi. Lalu kemudian jadi itu orang-orang itu. Kira-kira bakal ngelindungin nggak si penjahat ini misalnya? Ya pasti ada ucapan terima kasih. Nah, bukan hanya terima kasih, semua dikelilingin, bikin pagar betis. Yang ganggu. Kalau perlu bikin undang-undangnya yang menguntungkan untuk itu. Itulah tujuannya. Mungkin dikasihnya sekian M ya. 10M, 5M ya misalnya gitu ya, untuk modal nyalek gitu. Tapi dia dapatnya luar biasa. Lifetime. Dari situ ternyata sumbernya ya. Salah satunya Ya. oknum-oknum ini ya. Dan banyak, itu nggak hanya judi online, yang lain juga banyak. Tapi kan nggak semua wakil-wakil rakyat kita begitu. Oh iya, jelas. Dan gue nggak mengatakan juga
oknum ya, tapi kalau mereka bisa menawarkan ke gue, pasti ada juga ditawarin yang lain dong. Ini logika aja. Gue siapa sih gitu loh. Berarti harusnya pola pikirnya seperti lu dong, Mas. Dalam artian nolak seperti itu artinya kan mengurangi kan jatah-jatah mereka untuk menguasai negara ini kan. Iya. Nah, itu kan poinnya kan. Kayak permasalahannya dengan caleg cekak gitu ya, kayak gue bisa menang nggak kan? Belum tentu. Berat. Ternyata gue turun ke bawah tuh ke dapil tuh juga berat juga loh ya. Maksudnya ya kita nggak mungkin ke bawah itu nggak say hi dan lain sebagainya. Minimal kan pisang, kacang ada lah gitu. Untuk ini, untuk apa? Aduh. Untuk Sosialisasi. ngumpul gitu kan nggak mungkin. Masa nggak ada makanan sih? Minimal kan itu. Tapi nggak boleh kasih money politics kan. Kalau pasar murah boleh gitu. Misalnya kan gitu. Berat juga. Berat. Jadi memang gue baru sadar ya. Ada banyak pelajaran. Tapi bersyukur juga. Capek fisik, capek uang. Gitu. Tapi ada banyak pelajaran. Gue nggak berpikir itu. Kita nggak pernah tahu hasil kita di depan seperti apa. Tapi yang harus kita tahu tujuan hidup kita akan kemana. Kita pegang itu satu. Yang kedua, di dalam setiap melangkah, maka kita harus sebarkan kebaikan. Hari ini, besok, lusa. Jadi bukan hanya tujuan misalnya dapetin kursi. Enggak. Dapetin kursi itu soal takdir. Tapi yang terpenting adalah setiap melangkah, sebarin kebaikan. Itu aja. Soal menang kalah urusan takdir. Ya memang apalagi ditarik karena pengusaha ya. Pengusaha juga kalau mau lancar kan pasti ada aja tuh uang-uang panas yang untuk regulasi, untuk dimudahin izin dan seterusnya. Itu kan juga bisa jadi dari uang-uang kayak gitu. Dan oknum-oknum pengusaha juga banyak yang bermain sebagai bandar judi online kan. Nggak tahu kalau itu ya, oknum pengusaha. Iya kan, pengusaha kan nggak Jadi semuanya. bandar maksudnya? Ya apapun. Nggak tahu, belum ada data ke situ. Oh oke. Tapi pemain-pemain besarnya kan ya itu aja gitu kan. Ada beberapa banyak, tapi maksudnya nggak kita bicara pengusaha besar pasti berafiliasi dengan judi online, ya nggak juga. Lu punya nama nggak sih, Mas? Apa? Sekali lagi nama. Enggak pemain-pemain yang tadi lu bilang pemainnya itu aja Ya, gitu. pasti gue tahu kan nama. Cuma kan itu rumors. Dalam Iya, artian iya. bahwa Iya, harus nggak boleh. dibuktikan. Betul. Apalagi ntar kalau memang salah sasaran jadi aib dan seterusnya macam-macam tuh. Iya. Tapi maksud gue, Tapi gue pegang nama-nama itu, gue pegang. nama-nama itu, gue juga nggak minta nama-namanya siapa. Tapi maksudnya nama-nama itu ada. Ada. Nggak usah sebut juga gitu. Iya, Nanti iya. mungkin di belakang kamera aja. Tapi terus apa langkah Anda sebagai jurnalisme berkualitas gitu loh? Amin, alhamdulillah. Apa? Ya itu. Terus masa mau berlindung di balik kayak kita kan bisa punya hak tolak gitu. Masa gitu terus? Maksudnya gimana? Kalau seandainya dia ditangkap terus ke atas, nggak mungkin. Hah? Emang iya? Karena mereka sistem sel. Apa tuh maksudnya? Kayak teroris, jadi nggak tahu sistem sel. Jadi si perekrut ini dia hanya berhubungan dengan satu orang atasannya. Atasannya ini hanya berhubungan dengan atasannya lagi. Iya. Si orang ini nggak tahu bahkan atasannya si atasannya dia. Sama ternyata model-model gini perekrutan tuh gua Dan ini bisa berjenjang sampai 10 atau mungkin 20 kali di atas. Gimana? Susah. Sebenarnya ada caranya, follow the money. Gimana tuh? Ikuti uangnya. Misalnya gini, ada orang main judi online. Itu masuknya kemana? Masuknya kan ke rekening apa, misalnya penampungan dan lain sebagainya. Dari situ larinya kemana? Kemana? Pasti ujung-ujungnya terafiliasi dengan sang pemilik. Mau 20 layer pun, 20 lapis pun bisa itu. Lah kenapa nggak dilakuin cara itu? Ya itu harus tanya ke pemerintah atau ke otoritas, OJK misalnya. Mohon maaf, PPATK ya. Bukan OJK, saya koreksi ya, PPATK misalnya. Harusnya punya data itu. Permasalahannya PPATK punya data, sudah dikasih ke penegak hukum, sudah misalnya. Ditindaklanjuti ya. Berarti ada oknum PPATK dong? Ini banyak, karena gini, Iya. PPATK udah punya data. Kan PPATK itu lembaga intelijen keuangan. Iya, oke. Dikasih ke penegak hukum kan banyak tuh. Ada polisi, jaksa, ya, bea cukai, itu kan penegak hukum juga tuh. Mereka punya PPNS kan, penyidik pegawai negeri sipil, ada pajak dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian dari situ ya ditindaklanjuti? Itu kan pertanyaan juga. Atau PPATK-nya nggak memberikan, nggak ada yang tahu juga.
Oke, nih gue dapat nih sekarang di gambaran. Gue mau ngajak lu nih Mas untuk main teknis. Coba buka dong Microsoft Word. Gue pengen tahu karena kan Anda ini kan memang ya oke lah jurnalis senior dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan jangan-jangan ada beberapa pihak-pihak terkait yang tersadarkan, tercium, atau mungkin langkah-langkah orang-orang yang memang fokus di bidang ini yang tadinya mungkin nggak tahu jadi tahu gitu cara-caranya. Terserah, teman-teman tinggal simak aja. Mungkin ada yang terlibat, mau jurnalis kek, mau itu pengusaha kek, mau itu pemerintah kek, polisi yang bersih kek, dan seterusnya. Boleh tahu nggak aliran-aliran itu yang tadi lo sebutkan sampai ke tangan si bandar, tadi boleh nggak disebutin? Diulang lagi nggak apa-apa. Alurnya kemana? Nanti gue mau cek. Kira-kira pergerakan ini siapa yang memiliki kepentingan dalam meregulasi sebuah aturan ini gitu loh. Coba, dari mana? Dari pemain misalnya. Iya, boleh. Coba tulis. Tadi kan menarik ya. Nih gue coba rekap dikit ya. Pemain. Pemain. Satu. Oke. Pemain. Ini rekening pemain ada dong? Ya. Pemain Ada. tuh si maaf orang-orang yang Yang tadi main, yang mereka strata sosial di bawah tuh ya. mayoritas. Ada juga yang orang kelas atas ada juga. Oke, pemain. Alurnya kemana sih? Siapa yang bisa istilahnya Pemain. regulator ini siapa? Pemain terus garis Ke spasi aja spasi. rekening situs judi online. Nah, ini rekeningnya ada dalam Ada sebuah mereka. wadah. Iya. Kan siapa main dia harus deposit ke rekening kan? Harusnya kan gampang nih bank swasta lagi. Swasta apa? Iya, pemerintah? swasta. Ada banyak. Oke, Ada swasta, terus ada BUMN juga. kemana lagi nih? Nah, dari situ Rekening siapa yang pantau? maksudnya Bank berarti bisa lihat dong. bisa, tapi kan banknya macam-macam ya. Boleh nggak ini bank juga bukan masalah bank Bisa. meregulasi, tapi bank tahu pergerakan uang ini? Tapi kan ini namanya nama orang, bukan nama perusahaan. Rekening situs judi online itu namanya nama orang. Tapi kan rekeningnya bank kan? Iya, rekening bank. Rekening bank bisa diminta nggak? Siapa? Bisa. Tapi kan yang bisa minta penegak hukum, nggak bisa sembarang orang. Nah, boleh nggak kalau gue tulis di sini adalah bank terkait? Bank X misalnya Iya, itu. coba tulis bank X. Hmm. Oke, bank X strip lagi. Oke. Ke Transfer lagi. Ke perorangan lagi. Dan itu sampai berlapis-lapis. orang itu siapa? Atasnya? Manajernya lah. Enggak. Hah? Bukan karyawan di situ, tapi memang dibikin atas nama orang tersebut. Entah itu orangnya ada atau enggak ya. Yang penting kan ada KTP bisa bikin rekening. Tanpa dia datang ke bank pun sekarang bisa. Dan itu berlapis-lapis. Sampai nanti di akhirnya adalah rekening penampungan. Nah, yang tadi PPATK itu di mana? Oh, ke PPATK bisa ngecek semua ini. Oke, udah boleh deh. Berarti Sampai bank berapa X lapis pun. ini siapa nih? Fulan gitu ya. Nama orang semua ini. Jadi pemainnya kan nama orang pribadi. Atasnya bukan pemain dong. Atasnya nama orang juga. Rekening situs judi online itu kan supaya gampang kita bayangin ya. Tapi rekening perorangan. Berapa Bank banyak? X juga rekening perorangan. Oke. Dan berlapis-lapis rekening perorangan. Sampai nanti rekening penampungan terakhir. Dia nggak pakai nama perusahaan. Nggak ada yang pakai nama perusahaan. Semua pakai nama atas nama orang. Oke, yaudah berarti di sini rekening penampungan. Bisa dong tulis ini kan? Terakhir rekening penampungan. Coba tulis. Dan itu perorangan juga rekeningnya. Atas nama perorangan. Sampai ke si biang keroknya. Si tadi yang bilang mau itu oknum aparat kek, mau itu oknum jaksa kek. Cuci uang. Jadi dari rekening perorangan tadi, ya kan. Nah, tapi ini rekening kan banknya banyak nih. Supaya nggak ketahuan kalau ada transaksi yang aneh-aneh tuh. Oke. Oh, dipilah-pilah. Iya, banyak. Jadi hari ini mungkin pakai rekening atas nama Dery gitu. Mungkin besok Dera gitu. Ada banyak. Nah, udah setelah itu ya. Udah masuk rekening penampungan. Rekening penampungan itu baru kemudian pencucian uang. Macam-macam. Pencucian uang itu caranya macam-macam. Ada yang bikin usaha tapi nggak jelas. Karena banyak kan misalnya usaha ini kayaknya nggak pernah ada pembelinya tapi kok ada nih perusahaannya ya. Gitu kan ada kan? Ada. Iya. Ya itu buat rekening penampungan. Cuci uang. Oke. Atau dijudikan lagi. Jadi di Singapura itu ini dibuka oleh KPK. Dia bisa setor seolah-olah dia main judi di Singapura, ya. Lalu kemudian diambil uangnya dan uang itu menjadi bersih. Dalam tanda kutip ya, bersih dalam artian bahwa dia bisa bukan hasil pencucian uang. Wah, kacau. Tulis pencucian uang, Dim. Dan
kasino di Singapura punya mekanisme itu. Hah? Itu digunakan salah satunya dugaannya adalah oleh salah satu gubernur yang sekarang jadi pesakitan kursi terdakwa. Siapa? Gubernur Papua yang sekarang Oh. masih disidangkan, Lukas NMB. Itu yang kemudian didakwakan oleh KPK soal itu, pencucian uang. Dan dibantah oleh pihak pengacara. Nanti kita lihat, karena masih proses persidangan ya, kita nggak bisa menyatakan itu benar atau salah. Nanti kita lihat pembuktiannya. Kasino Singapura. Sulit juga ya. Harusnya tadi pihak terkait siapa yang bisa mengecek PPATK? PPATK ya. Terus ya? OJK juga bisa karena kan ini terkait dengan bank juga ya. Iya. Tapi aliran dananya PPATK pasti punya. Yang bisa berhak melihat aliran-aliran ini siapa? PPATK dan PPATK Hanya itu? membuat laporan OJK bisa? hasil analisa. Hah? Karena tampungan-tampungan duit itu kan ada di OJK juga Nggak, kan? OJK pengawasan banknya. Bisa melihat aliran ini. Kalau dia masuk ke bank bisa. Ini kan pasti pakai bank. Iya, bisa. Tapi Coba. kalau dari bank keluar kan dia nggak bisa. Oke lah, minimal kita tahu siapa yang masuk mah dari pemain ya. Iya. Kalau dia keluar ya keluar ke siapa, misalnya ditarik cash gitu misalnya, ditarik cash atas nama siapa ya bisa. Tapi setelah itu kan kemana lagi OJK nggak bisa. Tapi PPATK bisa. Jadi walaupun ditarik perorangan, itu PPATK bisa mengecek. Lewat bank, ditarik masukin ke kasino Singapura misalnya. PPATK bisa mentris itu. Sejauh ini siapa ketua PPATK? Iya, bukan ketuanya dong. Ya, ini bahasa gampangnya mah kan pasti ada kepalanya. Sebuah lembaga pasti ada kepala. Masalahnya gini, PPATK itu apakah dia sudah membuat laporan? Kalau sudah, dikasih ke penegak hukum. Ya, apakah itu polisi, jaksa, bea cukai, pajak yang tadi. Oke, penegak Nah, hukum, polisi, laporan- jaksa, oke. Laporan PPATK ini ditindaklanjuti nggak? Itu pertanyaannya. Kemungkinan kedua, PPATK nggak buat laporannya. Kan gitu bisa. Nah, ini harus diselidikin. Di mana sumbatannya, kan gitu. Jadi bukan PPATK pasti salah ya? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya dengan adanya kawan-kawan kita yang terhormat ada di Jangan-jangan PPATK. PPATK sudah buat laporannya tapi tidak ditindaklanjuti penegak hukum. Kan bisa aja. Ya, makanya di sini gue bikin versi bawahnya nih. Mm-mm. Hal-hal yang memang berkepentingan dalam melihat atau memantau aliran uang ini. Karena kan PPATK buat laporan itu bukan hanya judi online. Banyak tuh. Ada korupsi, ada narkoba. Banyak banget. Sehari itu bisa jutaan transaksi mencurigakan. Dan tidak semuanya dibuat laporan memang. Tapi yang mengarah ke tindak pidana itu disampaikan oleh Ini PPATK, karena gue punya beberapa kali wawancara PPATK ya. Ketika ada transaksi mencurigakan, maka yang mengarah pada tindak pidana, dugaan mengarah pada tindak pidana itu dibuat laporan dan diberikan ke penegak hukum terkait. Kalau pajak ya ke pajak, kalau cukai ya ke bea cukai, kalau perdagangan orang misalnya ke polisi, kalau korupsi bisa ke polisi atau ke kejaksaan, macam-macam. Berarti orang ini cukup kuat ya. Yang memang kita ngomong hulu ke hilirnya ya. Iya. Kenapa dia bisa kuat? Jangan-jangan karena bekerja sama dengan oknum, kan bisa aja. Ini jangan-jangan loh. Ya, gimana bisa tajam aman sekali ya. Mereka bilang kok, pernah dirazia nggak? Pernah, tapi kalau sebelum dirazia kita udah tahu duluan bocor pasti. Siapa yang bocorin? Ya paham. Yang razia loh, kok kosong nih gitu. Jangan-jangan dia punya orang dalam. Jangan-jangan. Lagi ini kita bicara jangan-jangan. Makanya harus dibuktikan, harus diselidiki. Anda tendensius dan sarkasme sekali ya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Memang kan nggak bisa dong menyatakan Ya, bahwa ya. ini Nggak boleh. pasti. Tidak boleh. Jangan-jangan. Nah, makanya ini harus dibuktikan. Dan udah banyak sih waktu zamannya Sambo kan ada banyak yang ditangkap juga. Tapi setelah itu ya nggak gitu kedengaran lagi sih. Oke. Kalau dari kementerian siapa yang bertanggung jawab? Eh, Di bawah apa nih? Kalau judi online Kemenkominfo ya, karena kan itu ada pipanya kan, regulatornya Oke. Kemenkominfo, kanalnya. Menteri Dalam Negeri? Kaitannya kemana ya kalau Menteri Dalam Nyambung Negeri? Enggak dah, Enggak ya? enggak kayaknya. Sekarang Menteri Dalam Negeri siapa ya? Pak Tito.
Oh, Enggak dong. enggak ya? Bukan ke Mendagri. Nggak ada. Ya penegakan hukum ya Menkumham, terus Menkominfo untuk ininya, untuk kanalnya, pipanya ya, infrastruktur jaringannya. Ke situ ya. Oh. Ini berarti Pak Tito nggak punya hak tuh untuk bantu ini ya. Bukan nggak punya hak dalam arti apa ya, tapi maksudnya memang bukan ke beliau. Ya bukan ranahnya Kemendagri. memang. Iya, emang main ranah sih sebenarnya. Karena sih. maksudnya karena Pak Tito bekas Kapolri gitu. Jadi harusnya bisa. Mungkin. Enggak, tapi Enggak ya? beda Beda bidang ya? kan. Enggak, dan juga kan ini kan urusan dalam negeri juga. Perputarannya kirain nyampe. Menteri Pertahanan? Enggak juga ya. Pak Prabowo. Enggak juga. Enggak lah. Iya, Menkominfo ya. Nah, kan Anda kan udah wawancarain Pak Budi, Iya, Pak iya, iya, Menkominfo. iya, iya. Gimana kata beliau? Lo dapat berita apa? Ya ditutup situs online. Tapi pertanyaan gue, apakah kemudian dengan itu selesai? Enggak. Karena tutup 1 tumbuh 3. Bukan tumbuh 1000, tumbuh 3. Dan ini real. Itu yang nyampein si perekrut oke. penjudi online tadi. Ditutup 1 tumbuh 3. Kok bisa naik ya? Dan gue itu juga wawancara orang yang beberapa bulan lalu gue bilang, dia pembuat situs. Nggak ngaruh mas ditutup, karena kita bisa buat lagi. Gue yang buat kok, dia bilang gitu. Ya Menkominfo tutup langsung. Ya tutup, tapi ntar dibuat lagi. Tutup 1 tumbuh 3. Tutup 1 tumbuh 4. Tutup 1 tumbuh 5. Nggak akan selesai. Uangnya gede. Dan mereka dalam tanda kutip patut diduga dilindungi. Ini ternyata ya. Kenapa penyebabnya. logikanya gini? Kalau seandainya dia tidak dilindungi, kok perputarannya makin gede sih dari tahun ke tahun? 150 triliun, 200 triliun di 2023. Pertanyaannya, kalau makin gede dari tahun ke tahun, makin ngerusak nggak sih? Oh iyalah. Lah iyalah. Luar biasa. Ini bukan bicara soal orang yang main, tapi bicara soal anak-anaknya yang main. Nah. Yang kurang gizi, yang nggak dapat telur, yang ayahnya, bapaknya, atau mungkin ibunya bahkan main judi online, uangnya habis untuk itu. Bukan buat naikin gizi anaknya ya. Bukan. Dan itu sangat adiktif. Kenapa dikasih kemenangan? Karena bandar judi online, dia paham bagaimana psikologis orang bermain judi. Kalah dikasih kemenangan, makin senang, makin main terus. Kasih kemenangan dikit lagi, makin main terus, nggak akan pernah berhenti. Dan lo bilang kan katanya kan sempat nanya nih yang sama perekrut ini kan. Iya. Coba gue minta clear deh, soalnya takutnya gue salah nangkap. Ngasih duit yang kecil sama ngasih duit yang besar malah katanya peluang menangnya Yang besar. yang besar apa yang kecil? Yang besar. Yang besar. Karena yang besar itu suatu saat dia akan turun kan depositnya, masangnya. Oke. Kalau dia makin turun baru dikasih kemenangan. Tapi kalau yang depositnya kecil, walaupun sampai 2 juta, 10 juta pun nggak akan menang-menang. Ya paling kasih menang sekali 2 kali lah itu. Tapi nggak signifikan. Nggak tahu, pernah ada nggak historinya? Oke, dia gede naruhnya, terus dikasih menang kan? Kita nggak usah ngomongin Kalau hormon. turun. Iya, cuma kita nggak usah ngomongin hormon adiktifnya dulu ya. Nah. Tapi kita lihat dari contoh konkret yang sudah pernah terjadi. Menang, cabut. Ada nggak? Berarti bisa menang, bisa kaya dong dari situ. Nah itu yang gue tanya ke perekrut judi. Ada nggak? Dia kan tahu semua karena dia adminnya. Dikasih kemenangan cabut. Dikasih kemenangan, udah kantongnya udah selesai gue berhenti. Nggak pernah ada mas. Pasti 100%. Kalau yang pengalaman dia bilang nggak pernah ada. Saya sudah 3 tahun jadi admin ini dan saya tahu kemana-kemana aja. Yang ada dikasih kemenangan makin gede dia masangnya. Makin senang soalnya. Makin pengen menang. Itu yang terjadi. Dia sih ya. Nggak akan pernah berhenti. Nggak nangkapnya karena ya alhamdulillahnya gue nggak pernah mau dan nggak pernah coba gitu ya. Jadi makanya gue belum ada bayangan gitu. Alhamdulillahnya Allah kasih keberkahan di situ. Jadi kayak gue mungkin enteng banget ngomong kayak yakin tuh. Ini bukan berarti ngajarin yang keburukan teman-teman ya. Coba gue lagi belajar untuk edukasinya aja. Terus cabut. Menang. Abis itu sudah cabut gitu. Tapi ternyata kenyataannya Tobat gitu ya. Tobat. Iya, lebih kepada mindset kayak oke, iya katanya Aiman ini hati-hati nih, ini akan ada adiktif nih, ada zat yang luar biasa nih. Oke, menang, cabut.
kita mungkin ranah sehat tuh akan gampang ya mikirnya, tapi ketika kita Nggak ada di mungkin. dalam situ itu Nggak mungkin. berat ya ternyata ya. Dipikir seminggu kemudian nggak terngiang, pengen menang lagi nggak, belum ada bisikan kanan kiri kan. Hai. Iya. Susah juga ya. Makanya setting setan di lingkaran setan. Iya itu bagus tuh narasinya tuh. Setting setan di lingkaran setan. Kenapa? Nggak mungkin. Apalagi ini bicara soal teknologi, algoritma. Judi biasa aja dicurangin sama bandarnya kok. Kita sering lihat di film-film dulu ya. Iya tahu. Apalagi ini ada algoritmanya, gampang diatur. Udah pada canggih juga teknologi Iya. sekarang ya. Tapi gini Mas, ini terlepas dari gue nggak mau bahas politiknya lebih dalam ya. Tapi memang kebetulan gue nanya sama orang yang tepat karena beliau juga nyalek juga gitu. Tapi gini, bukan itu yang mau gue bahas. Tapi kita udah lahir di tanah air Indonesia. Mau nggak mau kita harus tahu pergerakan kita menjadi warga negara yang baik seperti apa dengan adanya presiden-presiden yang nanti akan jadi. Oke? Misal, sekarang eranya Pak Jokowi. Salah satu kita bahas ya. Saya sangat husnuzon kepada Bapak Jokowi yang terhormat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin beliau juga sibuk, mungkin beliau juga nggak megang data, nggak boleh kita langsung vonis orang, nggak boleh juga kita langsung menghakimi. Ya apalagi takutnya malah jadi pencemaran nama baik gitu ya. Makanya dengan prasangka baik saya pada beliau gitu ya. Ini mematahkan stigma orang-orang yang berpikir bahwa kayak, masa sih Pak Jokowi kan tinggal berantas saja, Presiden gampang, nggak mungkin nggak ada data yang masuk dari sekeliling mereka atau mungkin menteri-menterinya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, artinya satu-satu kita bahas. Pak Jokowi bisa menutup langsung nggak sebagai presiden? Nanti saya akan tanyakan berikutnya adalah mengenai, berarti terkait dengan presiden nanti siapa yang jadi dong? Nah poinnya itu, jangan-jangan kalau memang ternyata di balik ini semua ternyata ada oknum dari baca pres atau apapun itu, yang sangat dekat dengan oknum, Ya. sangat terbohirkan dengan oknum, bahaya nih. Poinnya kan itu. Tapi sebelum bahas ke sana, singkat, Pak Jokowi bisa nutup nggak? Dan tahu nggak sebenarnya? Kita langsung ranah yang paling atas aja deh, presiden. Oh pasti tahu, kalau soal tahu. Tapi soal nutup kan bukan hal yang mudah juga. Karena di Indonesia itu udah susah bikin judi online. Server mereka, Laos, Filipina, Kamboja, Thailand. Oke. Dan di sana, di beberapa negara kayak seperti di Kamboja itu mereka malah dapat perlindungan. Tidak secara legal, tapi terkait dengan aparat di sana. Dan itu mereka buka-bukaan. Buat apa devisa negara? Iya dong, kan makin jadi kayak tax haven, jadi apa namanya, narik apa namanya, investasi. Dan itu kan gede banget. Akhirnya kan harus juga ke mereka kan, mereka bayar pajak segala macam dan lain sebagainya. Ya itu sistem di sana lah. Kalau di sini? Di sini ada, tapi makin sedikit karena susah pergerakannya kan. Nah cuma permasalahannya, walaupun ada di sana, kan uangnya juga mengalir ke sini akhirnya. Yang tadi rekening-rekening perorangan, penampungan dan sebagainya sampai ujungnya ke penampungan tadi, kan orang sini juga yang menikmati. Walaupun studionya di sana gitu. Iya. Nah terkait nanti baca pres apa segala macam di 2024. Berarti kan ada hubungannya, hubungan dalam arti yang ya memang siapapun nanti yang jadi, Iya. pilihannya tuh gini. Tapi gini, kayaknya nggak fair juga kalau semua tuh ke presiden. Presiden banyak bos. Presiden itu urusannya kan banyak banget ya. Oh, meskipun dia paham. harus nih soal makanan. Kita nih soal digital, banyak banget. Soal digital aja deh. Kalau seandainya Google marah sama Indonesia, bahaya nggak? Oh iya. Bahaya banget. Iya. Nggak usah Google deh, TikTok marah sama Indonesia. Oh iya. Itu bahaya banget gitu kan. Makanya itu harus dijaga keseimbangannya. Atau misalnya begini, soal pangan. Kita ini darurat digital, satu. Yang kedua, darurat pangan. Berapa banyak gandum yang dikonsumsi sama kita di sini aja pasti ada roti kan. Iya. Padahal tuh impor semua. Padahal masih kita bisa bikin dari singkong, dari tales, dari porang, segala macam. Ya memang gandum impor ya, oke. Impor. Banyak banget. Ini soal yang paling sandang pangan papan. Yang keempat judi online. Baru ya. Okay. Tapi maksud gue gini mas, kan nantinya kan siapapun yang jadi. Maksud gue, oke, presiden banyak banget. Waduh, susah. Waktunya, tenaganya, pikirannya itu banyak banget. Betul. Tapi kan
apa gunanya hadirnya menteri-menteri yang bersamain atau mungkin bareng sama dia gitu loh. Maksud gue itu poinnya. Artinya kan dengan nantinya ada presiden yang baru, pasti kan ada kabinet baru kan. Iya. Mau itu orang lama dipekerjakan lagi, atau orang yang sekarang dilanjutkan lagi, atau orang yang di dalam dirubah. Seperti narasi sekarang lagi kenceng, berkelanjutan apa perubahan kan begitu. Tapi maksud gue, artinya nanti bukan gue nyuruh lo untuk memilih, bukan itunya, tapi lebih kepada dengan adanya cerminan-cerminan seperti ini, berarti kan nanti akan menjadi satu acuan kalau yang ini siapa dia bermain, kalau yang ini dengan siapa dia berkawan, nah gitu-gitu loh poinnya. Itu kan akan ngaruh dong. Yang jelas kan di kampanye capres sekarang yang bilang judi online justru malah pemerintahan Pak Jokowi kan, lewat Menkominfo Budiari. Yang capres yang lain belum kedengeran kan? Ya, belum Apakah kali, belum. Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies kan belum kedengeran juga soal ini. Jadi rasanya terlalu dini kalau lo bilang bahwa kalau seandainya nanti presidennya ganti pasti akan ada harapan baru untuk judi online. Ya belum tentu juga apakah itu jadi prioritas atau enggak, itu pertanyaannya. Iya, tapi maksud gua kan pasti kan mereka bawa gerbong kan. Makanya penting, kasih solusi ini penting untuk push supaya itu jadi prioritas. Amin. Iya, maksudnya kan buat keberlangsungan, karena dampaknya nanti bisa jadi Luar biasa. Iya dong. Sekarang gini deh, mungkin domain gue adalah UMKM. Gue nggak mau bahas yang lainnya dulu deh. Sekarang gini, UMKM yang artinya terjerumus dalam adiktif ini, maka lu minimal ganggu cash flow mereka. Ya dong. Pasti. Iya kan? Guru di Banten Nah, kan sewa guru di Banten nyuri 20 komputer sekolah. buat apa coba? Judi online. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan? Iya. Apalagi Yang dimaafin? Iya. Apalagi yang mungkin dia adalah terjerumus pengusaha yang istilahnya profitable, malah larinya ke sana. Iya. Oh, bener ya. Gue jual tumbler, untung sekian nih. Iya. Untungnya putar dikit deh. Dan gue beberapa kali juga ngobrol dengan pemain judi online. Mereka menganggap udah buang sial. Udah ini buat having fun aja. Buat lucu-lucuan aja. Tapi dia nggak sadar itu adiktif. Kesel banget gue. Ya ini mudah-mudahan teman-teman melihat bukan saya emosi dalam arti negatif ya. Kesel banget gue gitu loh. Maksudnya ini dua pihak, mau oknumnya ngeselin, pemainnya juga on. Ngerusak otak ya. Iyalah. Sama kayak pornografi. Itu adiktif juga kan? Adiktif. Betul. Dan ngerusak otak. Siapa ya kira-kira yang bisa? Gue coba cari celah. Gue for Derry deh. Urusan deh. Menteri Agama kali harus sering-sering ngeluarin fatwa-fatwa barengan sama lembaga-lembaga terkait gitu kali. Iya. Ya kan bentuk dakwah, ikhtiar. Siapa tahu dari situ ketemu hadis, dalil haramnya ini, haramnya itu. Wah, bener juga ya. Itu kali. Aku random aja nih, gue sebutnya gue bingung. Gue nanya Kementerian Perdagangan, iya emang iya Der. Gue nanya Kominfo, mungkin karena memang itu jalurnya gitu kan. Gue nanya Menteri Dalam Negeri, jangan-jangan bekas Kapolri, belum tentu juga. Gimana gitu loh. Ya sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi. Karena nggak cuma satu aja. Kalau bicara soal keuangan ya Menteri Keuangannya kan. Tapi kan ini bukan bicara keuangan negara. Ini bicara soal PPATK, berarti penegakan hukum. Penegakan hukum berarti Menkumham. Tapi Menkumham kan regulatornya, penegakan hukumnya ada di polisi, kejaksaan, bea cukai, pajak, dan lain sebagainya. Soal Menkominfo itu soal pipanya aja, jalur internet, kanal, dan lain sebagainya. Ya harus perang semesta, nggak bisa, cuma parsial, sebagian. DPR komisi berapa? Tergantung, kalau dari sisi hukumnya komisi 3 dong. Kalau dari sisi regionalnya komisi 1. Komisi 3 sama Saroni ya? Iya. Ya kan hukum, satunya, polisi iya, ya di bawah satunya. situ ya. Aiman Wicaksono nanti komisi 3. Emang iya sorry. Amin. Ya kan kita boleh. Dikit Mas, cuma 6 bangkunya. Jakarta Timur ya. Dapil Jakarta Timur. Dapil Jakarta Timur dikit. Iya, udah. Nggak penting menang atau kalah, yang penting kita menyebarkan kemanfaatan, kebaikan sebagai bentuk dakwah. Itu aja. Loh, yang sayangan Anda juga menebar manfaat pakai jalur-jalur sedekah minum. Sedekah kan menebar manfaat. Oh iya. Kalau kita membuka pikiran, membuka hazanah supaya orang ini
ada hal yang harus kita kerjakan sama-sama, yuk kita berdayakan. Soal kebaikan untuk peradaban. Nah, Soal penyadaran akan judi online salah satunya. Ini bagian juga kan. Program-program Aiman ini misalnya di TV ini, sekarang di iNews misalnya, itu kan bagian dari menyebarkan awareness, kesadaran, kebaikan. ya harapannya gimana, Mas? Maksudnya lo dari sisi jurnalis dulu deh, terserah lah mau nanti dari sisi mewakilkan rakyat di Indonesia misal gitu ya. Apapun itu bentuknya, general deh. Ini gimana nih kayak gini-gini nih? Harus fokus apa yang jadi prioritas. Ya, bicara soal demografi misalnya. Jangan sampai jadi bonus demografi yang kopong. Jumlahnya banyak, tapi kemampuannya nol. Atau kemampuannya minim setidaknya. Karena apa? Pendidikannya rendah, indeks pembangunan manusia rendah. Terus kemudian terlibat judi online. Buang-buang waktu lihat media sosial yang gak jelas. Yeah. Berapa banyak kita seperti itu. Mager. Mager tuh masalah loh, malas gerak. Oke, dari sisi apa nih? Dari sisi pembangunan manusianya. Lu gimana bisa sekarang ngelihat misalnya ya, misalnya TikTok kayak Instagram segala macam, berapa jam sehari, dan itu adiktif juga. Iya sih. 2 jam nggak kerasa ngelihat, terus nggak gerak. Oh, iya bener. Manfaatnya apa? Nggak ada, cuma joget-joget misalnya atau lucu-lucuan. Ya kalau lucu-lucuan joget-joget boleh lah, misalnya kalau seandainya mau lihat ya joget-joget, tapi yang terbatas ya. Maksudnya Bukannya aurat-aurat mana-mana. bukan maksudnya yang kayak joget apa di NTT itu apa namanya? Oh iya itu. Di Papua. Poco-poco. Ya macam-macam gitulah misalnya yang kayak gitu, atau tari tradisional gitu kan. Ya kan tuh ada gerakan juga. It's okay misalnya. Tapi kalau joget-joget yang lain janganlah ya. Nah, terus untuk apa yang lain? Nggak ada manfaatnya. Dihabisin 2 jam. Ketimbang dia misalnya belajar, main, kayak dulu kita main bola segala macam. Iya bener ya. Sekarang eranya digitalisasi, bener, gue setuju. Mager jadi masalah. Tadi gue pikir-pikir Banget. kemana arahnya ya. Bisa jadi dia terpapar sama judi online itu. Gara-gara mager kan terjerumus juga bisa jadi. Ada, dan sekarang lo bayangin di Instagram, ya gue berapa kali lihatnya, dan di TikTok itu yang FYP itu ada lambang judi online di atas, bos. Bet apa. Emang Slot. iya? Ih, lihat aja. Gila, diselipin tuh bannernya. Bahkan diajarin di situ Google ini. Jadi maksudnya disuruh googling. Berarti balik lagi ke diri kita ya. Gila edukasi. loh itu. Lihatin aja. Gue pernah sekali tuh gue storyin karena memang bagus ya. Gue nggak sadar. Ternyata di atasnya ada lambang judi online. Langsung gue hapus. Yang ngingetin ada followers gue. Mas, itu ada iklan judi online. Langsung gue hapus. Iya. Banyak banget. Oh, ini ntar gue cek deh. Slot apa lah biasanya, angka tuh slot apa. Coba aja perhatiin. Biasanya di atas biasanya. TikTok nih. TikTok, Instagram, Ya banner muncul pasti. snack. Ya kan dia jual monetisasinya itu buat revenue mereka. Iya. Ditempel. Iya karena mereka Logonya. bakar duit gimana udah. Wih, gede bos, 200 triliun. 200 triliun tuh Indonesia 2.000 triliun APBN kita. Berarti 10% kurang lebih APBN, dari 10% APBN kita hanya dari judi online loh. Dahsyat, gila. Tapi yang terpenting ternyata gue tahu. Yang pertama banget harus kita lakukan ikhtiarnya, langkahnya sebelum tadi kan udah keren banget ikhtiarnya, tapi ada yang lebih dahsyatnya lagi, langkah utama. Apa tuh? Kita sholat minta sama Allah. Itu dong. Kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang luar biasa. Berikanlah kami wakil-wakil yang bisa mewakili kami di sana untuk memberikan nasihat yang luar biasa. Kan gitu kan? Wasta'inu bisobri wassalah gitu. Itu. Iya. Nah, berarti kan kuncinya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi sabar bukan berarti nggak bergerak ya. Nah. Sabar itu ya sabar. Ya betul. Apalagi kita sholat, terus sholatnya dengan kenyamanan kita. Iya. Misalnya jadi semangat kita dekat berdua-duaan sama Allah misalnya, dan seterusnya gitu kan. Pada saat sujud kita minta sama Allah. Nah, dan kuncinya sholat nyaman itu salah satu faktornya memang ya dari sarung misalnya. Nah, iya. Nah, makanya jadi kita doa bareng-bareng, Mas. Sarungnya tenun lagi, keren banget. Sarung tenun kan tuh, nih sebagai bentuk hadiah kita doa bareng-bareng. Mungkin dengan kayak gini, ya lu juga sabar berdoa, sabar berikhtiar, ya kan, tetap jalan terus, Iya, jangan pernah mundur, itu sabar. iya.
Betul. Bukan sabar tuh ya udah diam aja, sabar dihajar sana dihajar sini biarin Oh, iya aja. dong. Lihat jelek sana lihat jelek sini. Itu bukan sabar, itu namanya apa? Pasrah. Pasrah yang nggak ada kelanjutan ya. Iya, Bodo amat. bukan berserah ya, tapi Iya. pasrah. Iya, nggak boleh juga lu Nggak nggak ada boleh. ikhtiar kayak gitu. Nggak ada ya. ikhtiar. Ya udahlah, memang ini udah takdir. Ya udah terus mau gimana? Ngapain gue dagang? Tawakal yang keliru itu. Iya, usahanya belum. Nah, itu makanya ini Mas, bantu Mas support dengan adanya seperti sarung safir ini, sarung tenun gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa bantu kita minta sama Allah agar terberantaskan. Luar biasa, Masya Allah. Duta Tekstil Industri, Jack Guard, Safir, Tarung Tenun. Keren. Ush, thank you Mas. Kita pakai nih, keren lagi. Pakai dong, nanti buat di Waduh, rumah deh. keren banget. Wah, keren. Aiman. Semoga Amin, bermanfaat seperti kasih solusi. Amin. Dan juga jangan lupa untuk sabar, tetap terus bergerak, Wah, memberi manfaat. siap. Ada lagi mau tambahin? Mas Udah Aiman? cukup itu aja. Cukup ya. Jadi Ntar gue tangkap kampanye lagi. jadi siapa namanya? Oknum. Cut dulu. Kita kasih solusi.